pengusaha ya, atau udah sebagian udah jadi pengusaha ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah pada siang hari ini dari pagi ya. Ini acaranya sampai jam berapa? Sampai tutup. Sampai menjelang tengah malam. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan ya, semuanya sehat lahir dan batin ya kan. Kadang sehat tapi kalau duitnya nggak sehat juga nggak enak juga ya. Nah iya, jadi sehat lahir batin dan juga kesemuanya. Kedua kalinya salawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Heru Purnomo. Nah, di depan saya ini mantan pacar Nana Nadifah, jadi istri kita, istri saya alhamdulillah. Putra 5 ya, putra 4, putrinya 1, dan kita orang Parbayang. Nah, kita resmi kemarin itu KTP-nya sempat Parbayang meskipun saya orang Madiun. Mungkin di sini saya nggak banyak cerita, nggak banyak. Halo. Saya memulai bisnis ini benar-benar dari nol. Tapi sebelum saya cerita, saya mau tanya yang hadir di sini ini perwakilan desa atau setingkat apa ini? Saya jadi jangan sampai saya salah audiens. Oh, perwakilan lingkup desa yang punya usaha angkat tangan. Yang sudah punya usaha, yang asetnya di atas 100 juta angkat tangan. 10 juta. Yang aset per bulannya udah 10 juta. Ya, 10 juta. Udah ada belum? Oh belum ya. Ya apa-apa, namanya bisnis memang harus dari awal itu harus punya niat. Saya tadi diceritain sama Mas Uya, beliau ini kakak saya juga, awalnya juga kita ngerintis bareng sama istri juga bareng. Intinya bisnis itu bukan hanya bicara untung dan rugi. Pertama itu harus bicara niat. Jadi banyak yang kita punya niat, nanti insya Allah nanti Allah yang akan backup. Jadi banyak sekali itu dari awal aja sudah salah niat. Seperti kayak apa ini lagunya Ayu Ting Ting dulu kan, salah alamat akhirnya nggak ketemu. Sama juga dengan salah niat, udah kaya raya akhirnya ujung-ujungnya kawin deui, katanya ada gitu katanya. Ya macam-macam lah, akhirnya bisnisnya hancur karena apa? Salah niat. Jadi kita mulai dulu bisnis itu dari apa yang kita punya dan kita bisa. Jadi jangan neko-neko. Banyak orang mau bisnis mikirnya aku nggak punya modal, ya kan? Ada orang yang mau mulai bisnis begini apa? Saya nggak punya uang, saya nggak punya duit, saya belum ini dan sebagainya. Justru banyak orang mulai bisnis itu dari benar-benar nggak punya modal. Mengenai pendidikan, belum tentu yang pendidikan tinggi itu sukses. Pernah dengar di sini Pak Samian ya, kalau nggak salah. Beliau kelas 3 SD ya, tapi luar biasa waktu itu pernah sukses luar biasa. Jadi MM 2000 itu beliau yang ngerjain kalau nggak salah, itu orang Pamekasan dan itu juga bisa kita jadikan sebagai motivasi. Jadi kesuksesan itu milik semua orang. Kesuksesan itu bukan milik orang anaknya orang kaya saja, bukan milik orang yang berpendidikan tinggi, bukan milik orang yang pintar, tapi milik semua orang yang memiliki mimpi dan kemauan. Jadi mas-mas dan mbak-mbak, kakak-kakak dan bapak di sini atau bapak-bapak ibu-ibu yang di sini, nomor 1 itu harus punya niat, punya mimpi.
Karena sesuatu itu harus diawali dari mimpi. Dulu saya berdua sama istri saya, begitu nikah kita itu namanya kita gandeng. Saya Heru Purnomo, istri saya namanya Nana Latifah. Dulu saya bilang, "Ma, nanti kalau kita punya bisnis kita kasih nama Hernadi." Hernadi apa? Heru Latifah. Itu udah cita-cita dulu. Kita nggak tahu mau bisnis apa, tapi kita udah punya cita-cita. Hernadi. Makanya anak kita 5-5-nya semuanya ada Hernadi. Maulana Ahmad Nopal Hernadi. Halo. Jadi setelah kita punya niat, ya kan, niat yang mulia. Gimana niat yang mulia itu? Niatkan yang tinggi. Umpama contohnya, saya pengen ngumrohin orang tua. Saya pengen menciptakan lapangan kerja. Dulu sama, waktu saya mulai usaha pun juga gitu. Saya pengen membantu saudara-saudara. Pengen membantu saudara-saudara dan pengen menciptakan lapangan kerja. Jadi awalnya harus punya niat yang mulia. Insya Allah pada saat kita punya niat yang mulia itu nanti apapun di backup sama Allah. Yang kedua tadi berani bermimpi. Makanya alhamdulillah kita dulu tahun 2005 saya ngerintis dari pinggir jalan, diusir satpam juga pernah. Makanya tanya, Pak Heru mah bener nggak pakai modal? Ya bener, saya bener-bener nggak pakai modal. Jadi saya nawarin karpet, kata Pak Uga tadi pakai karpet, itu saya dulu nawarinnya pakai katalog. Jadi saya pakai katalog, saya bikin, ya waktu itu sih modal 150.000. Kalau 150.000 sih istilahnya menurut saya bukan modal. Saya coba tawarin 1-2 orang, alhamdulillah nggak ada yang beli. Saya tunggu seminggu 2 minggu, nggak ada yang beli. Kata teman saya, buat makan aja susah apalagi beli karpet. Dan itulah semangat bisnis itu seperti itu. Kita udah semangat yang tinggi, itu teman kita, pasangan kita, istri kita, suami kita itu menjadi pemadam kebakaran. Jadi kita udah tinggi semangatnya, pulang dari sini tadi saya dengar dari digital marketing, saya akan jalani nyampe rumah, Mas yang kemarin utang 10 juta juga belum lunas. Akhirnya ya jadi bisnis. Jadi yang penting itu, ini kan perangkat. Ya mohon maaf, Anda belajar digital marketing, Anda belajar apapun, itu cuma alat. Ibaratnya Anda sekolah tinggi, itu juga cuma sarana, ya kan? Anda punya gelar sarjana, itu ibaratnya Anda punya mobil. Anda punya gelar SMA, ibaratnya Anda punya motor. Anda gelarnya SD, SMP, ibaratnya punya sepeda. Anda lulusan cuma SD, ibaratnya bisa jalan kaki. Nah itu semua sarana. Kalau sarana itu nggak dipakai juga percuma. Banyak orang punya mobil, ngangkrak di rumah nggak dipakai. Tiap hari dielus, ditutupin ini, manfaat nggak? Nggak manfaat, sama aja. Kita sekolah sampai sarjana, S2, S3 sampai apapun, kalau nggak kepake juga percuma. Demikian juga kita punya motor. Meskipun cuma lulusan SMA, kita punya motor, tapi kita ulet, yang penting saya mau belajar usaha. Bisa berpenghasilan lebih dari yang punya mobil. Yang punya motor pun juga bisa. Bahkan punya kaki pun juga bisa. Saya punya teman, kebetulan beliau ini tangan kanannya Pak Jokowi, namanya Adrian Rizal. Beliau ini kerjaannya di rumah. Jadi dulu ibunya sempat nangis, rambutnya gondrong. Ini orang di dalam rumah terus, tapi setiap beli apa-apa itu sampai ratusan juta. Beli komputer datang ratusan juta. Itu tetangganya sampai jangan-jangan ini melihara tuyul, jangan-jangan. Padahal dia ngadep komputer, dia ngadep laptop, dan bisnis menggunakan internet marketing tadi itu. Jadi
dia jual beli, terus main saham dan sebagainya, dia di dalam kamar, dan itu hasilnya ratusan juta. Bahkan kalau saya ngikutin YouTube Facebooknya itu, dia bilang sebulan itu kalau untung di bawah 150 juta itu kayak bulan ini cuma 150 juta, bulan ini cuma 150 juta. Jadi kalau Sabtu Minggu saya lihat dia belajar terbang gitu, pakai pesawat capung dia punya, kadang lewatin Purwokerto sampai Madiun dan sebagainya. Jadi bisnis ini sekarang sudah tidak ada sekat-sekat antara tempat dan waktu, bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi selama ada internet, selama ada paket, disitulah bisnis kita. Oleh karena itu pada tahun 2007 dulu saya sama almarhum M. Juharudin, adik ipar saya, adiknya Mas Hua, saya bikin website namanya hajikarpet.com. Jadi sama juga, itu saya cita-cita, saya pengen waktu itu punya karpet yang bisa tersebar di seluruh Indonesia. Makanya namanya kita kasih judul toko karpet online terbesar di Indonesia. Nah, saya habis itu naruh spanduk, brosur, saya taruh di mana-mana. Samping saya tuh nanya, Pak, emang bener ini toko karpet online terbesar di Indonesia? Nah, tokonya kecil, ukuran cuma 2x3. Loh, kalau nggak percaya Bapak buka aja di internet, ketik karpet. Waktu itu kita selalu nomor 1. Jadi kita harus percaya diri, berpikir besar. Jadi pertama tadi luruskan niat, kedua berani bermimpi. Jadi kalau bicara berani bermimpi, yang tadi saya cerita di awal, saya mulai dari nol, dari pinggir jalan. Alhamdulillah tahun 2011 kita punya pabrik. 2012, 13, 14 sampai hari ini kita ada 7 perusahaan. Jadi kita ada pabrik karpet, ada toko karpet online, kita punya member hampir 6.000 seluruh Indonesia. Kita punya pabrik furniture, ada pabrik kubah, jadi fiberglass. Sekarang lagi bikin kubah. Kita juga ada cuci karpet, Haji Clean namanya. Nah, kita juga ada saving, mengerjakan bantal, terus bikin sajadah yang lagi rame sekarang ini namanya sajadah murojaah. Jadi saya bikin sajadah murojaah atau sajadah iktikaf, dan itu banyak pesantren-pesantren yang pesen sekarang. Jadi kita harus selalu mengupgrade ya, selalu untuk mengupgrade diri. Jadi jangan terlalu puas dengan kita punya produk satu. Setelah kita jalan bagus, bikin yang lainnya, bikin yang lainnya. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita punya karyawan sampai saat ini 150 orang. Dan itulah semua yang mendoakan kita. Jadi bukan kita yang gaji, yang memberi rezeki karyawan, justru rezeki karyawanlah yang lewat kita. Banyak sekali teman-teman yang masih pemula, itu kalau bisnis semuanya dikerjakan sendiri. Nah ini ada sesuatu yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Karena mikirnya selalu, kan saya belum bisa gaji, kan saya masih pas-pasan, mending untungnya diambil sendiri. Padahal dengan nambah 1 karyawan, kita menghidupin kurang lebih 5 orang. Suami, istri, anak, menantu, mertua, ya kan, keluarga dari ini, adik kita dan sebagainya. Bisa jadi 1 orang ini dia bisa menghidupin 5 orang. Kalau kita punya 100 karyawan, artinya kita bisa menghidupin kurang lebih 500 orang. Demikian juga dengan falsafah berdagang. Ini banyak sekali umat Islam. Saya mohon maaf banyak, kemarin saya juga ngisi di teman-teman Banser di Bekasi. Saya tanya, mana yang sudah usaha? Cuma 2 orang doang. Yang lainnya jadi karyawan. Kenapa? Padahal Rasulullah SAW itu seorang pedagang yang sukses. Jangan salah, beliau itu pada saat melamar Siti Khadijah itu berapa ekor unta coba? 100 ekor unta. Itu kalau dirupiahkan, itu kalau nggak salah
1,4 miliar. Nah saya dulu ngelamar Bu Nana itu cuma 200.000 rupiah. Bayangin, Rasulullah pada saat melamar Siti Khadijah itu mas kawinnya itu 100 ekor unta. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah semua diajarkan cara bisnis Rasulullah. Umar bin Khattab itu kalau nggak salah pada saat meninggal itu meninggalkan warisan 240 miliar. Belum Abdurrahman bin Auf, banyak Utsman bin Affan dan sebagainya. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW itu malah jauh dari pedagang, dan akhirnya ilmu dagang itu diambil sama orang seberang. Makanya kejarlah ilmu sampai negeri seberang. Jangan-jangan mereka yang mempelajari ilmu Rasulullah karena kita takut gagal. Padahal di dalam ilmu dagang itu Rasulullah itu mengajarkan sesuatu yang sangat hebat. Pertama, belajar jujur. Jadi jangan kita baru mulai dagang selalu di otak kita untungnya berapa, ya kan? Di otak kita, saya beli jilbab nih di Bumi Ayu harganya 12.000, belum tadi bensinnya, belum tadi buat makan bakso, belum ini akhirnya harga jadi 50.000. Begitu orang sekali beli kapok, udah nggak mau lagi saya beli. Jadi di otak kita udah selalu mikirnya untung dan rugi. Padahal di dalam bisnis kita mulai dulu target Rasulullah belajar berdagang itu, satu belajar jujur, dua belajar sabar, ya kan? Begitu ada yang nawarin di sini jualannya apa? Yang sudah jualan apa? Mohon maaf. Jualan roti bakar. Berapa satu porsi? 13.000. Ada yang datang, dia buka. Berapa harganya? 13.000. Mahal. Udah langsung sabar ya kan. Belajar sabar. Nah, emang seperti itu. Konsumen itu seperti itu. Makanya kita harus belajar ya nggak apa-apa Bu. Yang penting kan ini rasanya. Kalau mau yang lebih murah juga ada. Yang lebih mahal dari 13.000 juga ada. Jadi kita harus belajar senyum, belajar jujur, belajar sabar, belajar ikhlas. Apalagi yang jual jual salah, ya kan? Jual ini, mohon ibu-ibu datang langsung cobain satu, ujung cobain lagi satu, sampai ke ujung udah kenyang, ya kan? Belajar ikhlas, ya, belajar jujur, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bersyukur. Kadang gimana hari ini sepi, cuma nanya doang. Ada nggak, pernah nggak kita mau beli baju atau beli mainan yang jaga cemberut? Sering nggak? Mukanya ditekuk kayak angka 18. Kalau buka-buka bayar ya. Hati-hati dengan pembeli. Karena pembeli itu punya sifat dua. Mereka bisa menjadi raja, menjadi teman kita. Kalau orang ngomong mereka bisa jadi marketing kita, tapi mereka juga akan bisa menjadi teroris. Apa itu? Mereka akan menyebarkan berita buruk kepada kita. Umpama contohnya, beli roti bakar tadi. Begitu datang, mau beli apa Mas? Saya mau nanya-nanya doang. Rotinya harganya berapa? 13.000. Yang ini 15.000, yang ini 10.000. Oh, cuma nanya doang, nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kalau mau beli silahkan. Bisa telepon kok, ini nomor WA-nya. Oke Mas, pergi. Begitu nyampe rumah, dia akan cerita ke orang. Kalau mau beli roti bakar ke sono enak banget itu. Pelayanannya, saya nanya-nanya doang aja dilayani. Dia akan cerita ke semua orang. Dia akan jadi marketing kita. Jadi kita belajar ilmu dasar dagang dulu sebelum mengenal internet. Nanti takut karena gini, internet itu ibarat pisau bermata dua. Hati-hati. Internet, dagang di internet itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau dia digunakan dengan bagus, dia akan membantu kita. Tapi kalau kita gunakan dengan tidak bagus, dia akan menjerumuskan kita. 50% perdagangan di internet itu hoax.
Kemarin saya dengar kabar anak toko di tempat saya itu order barang apa dikirim Batu Bata. Ya. Barangnya bagus, difoto, begitu nyampe barangnya udah bekas. Ya. Jadi biasanya mohon maaf ibu-ibu, ya kan, kita tergiur oleh harga murah. Wah ini murah, ini yang murah, kita bandingin yang murah, akhirnya keblondrong. Dan itulah internet. Banyak juga yang jago internet bukan dibikin untuk jualan tapi dipakai buat nipu orang. Makanya internet itu seperti ibarat pisau bermata dua. Jadi hati-hati. Jadi kuatkan tadi Rasulullah tadi, ilmu Rasulullah, belajar jujur, belajar sabar, belajar bersyukur, ya, belajar konsisten. Konsisten itu penting. Banyak orang nggak konsisten. Pagi jualan, besok enggak, besoknya lagi jualan, sepi enggak, akhirnya nggak bisa. Orang pas datang, pas tutup lagi, akhirnya dikira nggak jualan. Dan terakhir belajar bersyukur, karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah lagi menguji kita. Tahun 2009 saya pernah dapat order, itu karpet nilainya 20 juta. Istri saya kebetulan saksinya. Saya bilang, "Ma, tolong hati-hati. Tolong nanti minta cash, saya tidak mau cek." Alhamdulillah, begitu saya telepon, "Gimana, Ma? Uangnya cash atau cek?" Alhamdulillah cek. Alhamdulillah cek. Tapi hati saya nggak tenang. Saya tanya lagi, "Itu ceknya gimana? Cashnya bentuknya apa?" "Ya cash, tapi bentuknya cek." Masalah. Alhamdulillah kita ketipu 20 juta. Saya bilang alhamdulillah, saat itu ada 5 orang yang ketipu, dan alhamdulillah, kalau orang Jawa kemarin untungnya katanya, saya itu paling sedikit. Jadi ada yang 97 juta, 57 juta, macam-macam, dan kita ini yang paling sedikit. Dan saya nanya sama teman saya, "Mas, saya kemarin ketipu 20 juta." Dia bilang, "Her, saya dulu pernah ketipu 125 juta. Padahal uang itu mau saya pakai buat naik haji keluarga sama ibu saya." Dan alhamdulillah tidak sampai 3 bulan, pada saat mau haji kurang 2 minggu, saya dapat order yang nilainya, untungnya itu 1,2 miliar. Jadi sama Allah diganti 10 kali lipat. Jadi kalau kita tahu rahasia Allah itu, wah kalau gitu ketipunya lebih banyak. Jadi nggak usah ngeper, nanti pada saat mulai bisnis ternyata ketipu. Jadi saya mau nanya di sini, ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak ya, ini saya nggak tahu nih, di sini yang belajar naik sepeda nggak pernah jatuh? Angkat tangan. Mas siapin uang 50.000 ada? Angkat tangan yang belajar naik sepeda nggak pernah jatuh. Nah ternyata bisnis pun juga sama. Jadi bisnis itu yang ketiga tadi, 1 niat, 2 berani bermimpi, yang 3 tadi berpikir besar, ya, kita harus berani berpikir besar. Yang keempat itu harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba dan tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi kalau ditanya Pak Heru berapa kali gagal, saya mungkin sudah puluhan kali gagal. Jadi gagal itu harus diselesaikan. Bisa jadi gagal yang ke-6 kita jadi sukses. Jadi merubah pola pikir. Yang berikutnya yaitu merubah pola pikir. Ini penting sekali merubah pola pikir itu. Karena banyak sekali kita bisnis itu selalu menggunakan ilmu logika. Padahal di dalam bisnis itu bukan ilmu logika yang dipakai. Jadi ada namanya marketing langit, sesuatu apa yang kita dapat itu adalah apa yang kita beri. Jadi kalau Anda pelit, ya kan, Anda pelit, apalagi ada teman yang jualan Anda nggak pernah beli, jangan harap Anda jualan temennya beli, ya kan. Kalau kita seringnya pengennya itu kalau temen jualan itu kita nawarnya pengennya sampai mentok, ya. Kalau perlu temen kita nggak untung, bener nggak?
Benar nggak? Jadi kalau ada yang nyoba jualan, harga berapa nih jilbab? 50.000. Alah, saya tahu modalnya 35 ya. Lah terus untungnya piye? Gimana untungnya katanya? Ya buat teman sendiri masa untung katanya. Jadi kalau bisa itu temennya itu nggak pakai untung. Makanya mulai sekarang kalau ada yang nawarin temennya jualan itu mbok ya beli. Untuk apa? Untuk memberi semangat agar temennya yang belajar jualan itu punya semangat gitu. Dan itu nanti insya Allah akan mendapat pahala. Kenapa? Karena kita memberi semangat saudara kita yang baru berusaha untuk jualan. Nah kalau kita nggak butuh Pak, kalau kita nggak butuh ya kita bisa sedekahkan barang itu. Umpamanya ada yang jualan spray, Mbak spraynya berapa harganya ini? Mbak tolong dong, ini saya jualan spray mau dicobain. Ya udah berapa? 100. Ya udah saya beli 1 ya. Begitu dibeli, begitu ada saudara kita ngelahirin atau baru nikah, Mbak ini kadonya spray. Kita dapat 2 pahala. Pertama, membantu saudara kita yang baru belajar berbisnis. Yang keduanya, bersedekah. Nanti kalau Anda sering membeli barang-barang itu, nanti suatu saat Anda jualan pun juga akan dibeli oleh orang lain. Ya, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Boleh tanya, silahkan tanya apa yang bisa saya jawab, nanti saya akan jawab. Tadi pada intinya bisnis itu pertama itu luruskan niat ya. Dulu saya berniat bagaimana agar saya bisa menciptakan peluang usaha, bagaimana agar kita ini bisa membantu saudara, membantu orang lain. Nah pada saat nanti bisnis jatuh itu Allah akan nolong kita. Yang kedua harus berani bermimpi. Nah, berani bermimpi itu penting. Saya dulu pengen ya Allah, saya pengen punya pabrik. Alhamdulillah tahun 2011 saya diberi pabrik oleh Allah. Tahun 2016 ya Allah saya pengen punya masjid, saya pengen punya sekolahan. Tahun 2016 saya diberi masjid plus sekolah plus kesos semua nilainya hampir 3 miliar. Jadi masjid ukuran 15 x 15 2 lantai, sekolah sekarang udah jadi 4 lantai, kesos, ruang guru dan sebagainya. Kita punya 4 TK sekarang, 4 TK sama 1 SD. Jadi kita harus berani bermimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, akhirnya nggak semangat. Yang penting kita jual, harus punya mimpi. Saya punya target, suatu saat saya harus punya pabrik, suatu saat saya harus punya ini. Jadi dengan kita punya mimpi, punya impian, dan setelah itu punya kemauan. Jangan sampai kita cuma mimpi doang, akhirnya jadilah pemimpi. Seperti kayak gini, saya pengen ke Monas, tapi di rumah terus. Nyampe nggak kira-kira? Ya Allah, saya pengen ke Monas ya Allah. Tolonglah saya pengen ke Monas ya Allah. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Tetap kita berdoa, habis itu kita melangkah. Emang ada duit? Nggak ada duit juga nggak apa-apa. Baru jalan keluar, ketemu temennya, ketemu Mas Wawan. Mas mau kemana? Aku mau ke Monas. Ya bareng saya mau ke Bumi Ayu. Minimal sampai Bumi Ayu, ya kan? Nyampe Bumi Ayu ngobrol-ngobrol. Kemana ini? Mau ke Jakarta bareng ya bareng. Alhamdulillah. Tapi kalau di rumah terus berdoa terus, tapi nggak pernah bergerak, ya akhirnya nggak akan dapat apa-apa. Jadi akhirnya jadilah cuma pemimpi. Ya. Yang berikutnya tadi berpikir besar. Kayak contohnya Mas yang jualan roti tadi. Sekarang saya jualan roti, tapi suatu saat nanti saya akan bisa memenuhi roti-roti yang ada di seluruh Indonesia. Jadi harus punya target. Saya dulu juga gitu. Saya punya toko karpet kecil, bahkan saya jualannya cuma pakai brosur. Tapi saya punya mimpi bahwa nanti saya harus bisa masarin ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah pasang dari Aceh sampai Papua. Dan itu masjid-masjid besar kita yang masang. Masjid-masjid Agung, Istana Negara, BI, Pertamina itu kita pasang. Jadi kita harus punya berpikir besar tadi. Kayak Pak Wawan ya, Pak Guru Wawan ya, punya risol ya, risol master risol ya, master risol. Sekarang punya satu cabang
saya punya target, punya mimpi, nanti bagaimana punya 100 cabang. 100 cabang, gimana caranya? Ya semuanya diolah. Satu dulu diperbaiki, ya kan? Satu dibikin bagus, sistemnya dibikin, nanti setelah itu baru dibikin franchise. Saya ada teman itu jualan bakso, namanya Mas Isa, itu bakso rusuk jos. Itu juga awal-awalnya dia jualan biasa, sekarang sudah banyak cabangnya. Jadi seringkali kita ini juga korban pemikiran orang tua. Ya saya mohon maaf, orang tua kan pikir gini, sekolah yang tinggi besok bisa jadi dokter, sekolah yang tinggi biar jadi insinyur, ya enggak ada. Sekolah yang tinggi biar jadi pengusaha, ada enggak? Nah, sekolah buru-buru cuma dagang, mending ngerti ngono cuma sekolah SMA saja, ya kan? Kita sekolah suruh tinggi, dagang kata orang tua, mending jadi guru ya, mending jadi ini. Jadi dagang itu kayaknya, apalagi punya calon mantu gitu kan, ada mertua, ada yang datang tuh mau datengin anaknya perempuan, pasti tanyanya apa? Dinasnya di mana? Dinasnya di mana? Oh, saya di BRI. Wah, keren BRI. Di mana? Pertamina. Ya, Pertamina keliling, Pak. Pertamina keliling, penting Pertamina. Begitu ditanya, ada di mana? Saya jualan roti, Pak. Aduh, ini anakku ntar di mana nih? Padahal nggak tahu omsetnya sudah ratusan juta. Saya punya tetangga di sektor 5 di Bekasi, itu jualan bakso, masih muda, Mas Anas, umurnya 35 tahun. Itu 1 bulan itu rata-rata omsetnya sekitar 150 juta. 150 juta bersihnya ya kurang lebih antara 30 sampai 50 juta. Itu cuma 1 outlet ya. Jadi bersihnya 30-50 juta. Tapi kalau kita punya calon menantu ditanya gimana jualan bakso, itu udah bayangin nanti anakku diajak dorong-dorong bakso. Padahal outletnya itu untungnya bersihnya 30-50 juta. Oke, sampai sini ada yang nanya? Tahu, mendengarkan atau tidak tahu? Silakan yang mau bertanya. Paham? Sudah paham semua? Oh, ini nggak ada ini, udah cukup. Jadi intinya itu tadi ya, saya jelasin. 1, niat, berani bermimpi. Keduanya apa? Berpikir besar, ya, berpikir besar. Terus berani mencoba, jangan takut gagal. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi harus semangat ya. Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Jadi jualan itu jangan berpikir, wah saya harus jualan yang hebat-hebat. Enggak usah. Bantulah jualan tetangga. Kadang tetangga punya spray, tetangga punya apa, itu bantu jualan. Kita tidak tahu, kita jual satu barang yang mungkin untungnya cuma 5.000 atau untungnya cuma 10.000. Umpamanya kita jual jilbab, saya jual jilbab ini, untungnya cuma 5.000, cuma 2.000, ngapain, mending gua ini. Padahal di balik itu ada ratusan bahkan ribuan orang yang tertolong gara-gara kita jualan. Kayak contohnya Mbak jualan jilbab. Jilbab yang kita jual berarti ada satu toko yang bisa menggaji karyawan. Dari toko itu punya pabrik. Ya, pabrik apa? Pabrik jilbab. Dari pabrik jilbab ada pabrik kain. Dari pabrik kain ada pabrik benang dan sebagainya. Dan ternyata secara tidak langsung pada saat kita jualan itu ada ratusan bahkan ribuan orang di belakang kita yang bisa hidup gara-gara kita jualan. Makanya ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa seorang pedagang yang jujur nanti di akhirat insya Allah dia akan duduk bersama para nabi, as-siddiqin dan as-syuhada. Oke, mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.